Pemirsa, warga kota Pokrovsk di Ukraina dikejutkan dengan hantaman rudal Rusia. Untuk menghadapi masifnya serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali melanjutkan lobi-lobinya untuk mendapatkan tambahan amunisi persenjataan. Dan segera kita akan bergabung bersama jurnalis MGN Iqbal Himawan yang saat ini berada di Kiev, Ukraina. Iqbal, seperti apa dampak serangan udara yang menghantam Pokrovsk? Apakah ada korban jiwa akibat serangan udara ini? Ada, Fitri, dari data yang kami dapatkan terkini ada 3 warga yang tewas karena serangan rudal yang menghantam gedung apartemen terdiri dari 3 lantai. Ini terletak berpopulasi sekitar 60.000 orang dan kalau berbicara tentang lokasinya ini cukup strategis karena berjarak hanya sekitar 50 km di sebelah utara pinggiran Donetsk yang hingga saat ini pertempuran sengit antara pasukan Rusia dan pasukan Ukraina masih terus berlangsung jelang 1 tahun invasi, Fitri. Ya, Iqbal, lalu sejauh mana upaya lobi dari Presiden Zelensky terutama untuk mendapatkan tambahan persenjataan? Ini masih terus dilakukan, terutama untuk menangkal masifnya serangan baru dari pasukan Rusia yang belakangan kembali menggempur kota-kota yang tadinya sempat direbut kembali, namun akhirnya sampai saat ini masih terjadi pertempuran sengit di beberapa wilayah tersebut. Di antaranya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah bertemu dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson, dan setelah pertemuan ini Kristersson menyatakan bahwa mereka akan terus mendukung persenjataan yang nanti dapat mensupport atau mendukung persenjataan dari pihak Ukraina dalam melawan gempuran Rusia. Dan sistem persenjataan ini antara lain terdiri dari peluncur rudal howitzers dan juga ada 51 kendaraan perang angkatan darat bersama paket-paket persenjataan lainnya. Kalau kita berbicara tentang howitzers, ini adalah senjata peluncur rudal yang kemampuannya ini bisa meluncurkan 3 rudal secara berturut-turut dan langsung bisa mengisi kembali dengan daya penuh. Meskipun rudal pertama pun ini belum mencapai target. Inilah kelebihan dari sistem persenjataan Hurwitz. Dan Swedia juga nanti rencananya akan memberikan persenjataan anti-tank yang disebut oleh Kristersson bahwa ini akan berkontribusi signifikan dalam persenjataan pasukan Ukraina. Namun ada satu hal, Fitri, Kristersson juga menyatakan bahwa sebagai calon anggota NATO, karena mereka sedang dalam proses ya untuk menjadi kandidat anggota NATO, Swedia ini berada dalam posisi yang sulit karena meskipun mereka menyatakan akan berkontribusi terhadap persenjataan Ukraina, mereka juga harus berhati-hati dalam sistem pertahanan mereka sendiri. Dan Presiden Zelensky menyatakan terkait dengan pertempuran sengit yang hingga saat ini, detik ini juga ini masih berlangsung cukup sengit di bagian timur Ukraina. Saat ini pasukan Ukraina masih mati-matian mempertahankan wilayah Bakhmut dari gempuran baru pasukan Rusia, dan bahkan ada istilah yang digunakan oleh Presiden Zelensky, Bakhmut ini sebagai benteng pertahanan yang dihuni oleh para manusia yang hingga saat ini masih bernafas dan masih hidup. Dan Zelensky menambahkan bahwa ia menyebut pendirian mempertahankan Bakhmut ini sebagai strategi untuk memukul mundur Rusia. Ini pertanda bahwa jelang 1 pekan, ini nanti hampir 1 pekan ya Fitri, nanti jelang 1 tahun invasi Rusia, saat ini pertempuran sengit masih berlangsung, lobi-lobi masih terus dilakukan. Baik Iqbal, kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan dari Ukraina. Terima kasih Iqbal Himawan melaporkan langsung dari Ukraina.